Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Ada yang berbeda di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya, anak-anak di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro ini, tepatnya di Kampung Baca Taman Rimba atau Batara, memperingati momentum Hari Anak Nasional dengan melakukan belajar dan bermain bersama. Pemirsa, setiap tanggal 23 Juli, kita memperingati Hari Anak Nasional. Namun ada yang berbeda di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya anak-anak di Desa Papring, Kecamatan Kalipuro ini, tepatnya di Kampung Baca Taman Rimba atau Batara, memperingati momentum Hari Anak Nasional dengan melakukan belajar dan bermain bersama. Pada kesempatan ini tidak ada fasilitas mewah untuk belajar maupun bermain, hanya ada pelajaran yang cukup untuk bermain tradisional seperti petak umpet, egrang, engklek, serta arena bermain musik patrol dan tari. Meski dengan fasilitas yang sederhana, mereka tetap antusias dan bersemangat dalam setiap kegiatan bermain sambil belajar. Selain antusias dan bersemangat, mereka juga terlihat riang dan gembira. Sementara itu pada kesempatan ini, Widi Nur Mahmudi, pendiri Kampung Batara, mengatakan bahwasanya peringatan Hari Anak Nasional ini tidak hanya diperingati secara euforia saja, namun bagaimana bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan ini nantinya hak anak dapat terpenuhi. Untuk Hari Anak Nasional 2021 ini, kegiatan kita masih seperti biasa sih. Masih tetap pelestarian permainan tradisional, berkesenian, kemudian membuat puisi. Ya sama sih seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, sebagai upaya bahwa apapun kondisinya anak-anak tetap harus bergerak. Hari Anak Nasional itu ya sebenarnya kalau bagi kita sih Hari Anak Nasional itu bukan hanya sekedar peringatan saja, euforia, kemudian baru ingat pada anak ada tapi ini sebagai warning sebenarnya bahwa keberadaan Hari Anak Nasional itu adalah peringatan atau warning gitu ya, bukan peringatan tahunan, tapi semacam kewaspadaan bahwa kita selama ini abai terhadap dunia anak, abai terhadap hak-hak anak, abai terhadap ruang-ruang mereka, seperti itu sih. Sehingga Hari Anak Nasional itu sebenarnya momentum yang pas bahwa ini tidak hanya momen tahunan, tapi bagaimana aplikasinya bisa kita lakukan dalam. Selain itu, pada saat momentum peringatan Hari Anak Nasional ini, salah satu anak Kampung Batara, Ervan Effendi, mengungkapkan serta berharap agar nantinya anak-anak di Indonesia selalu mendapat perlindungan, perhatian, serta memperoleh hak-hak mereka. Harapan saya semoga anak-anak di Indonesia mendapatkan perhatian, mendapatkan perlindungan, dan terpenuhi haknya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Bermula pada saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia dan aktivitas belajar mengajar di sekolah dibatasi, warga perumahan Brawijaya Residen Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi mendirikan komunitas anak pecinta lingkungan. Hal ini untuk mengalihkan kesenjangan waktu untuk lebih bermanfaat. Pemirsa, inilah basecamp Kibrawangi yang berada di perumahan Brawijaya Residen, Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi, Jawa Timur. Kibrawangi sendiri merupakan sebuah komunitas pecinta lingkungan yang melibatkan anak-anak sekitar. Ialah Desi Darmawati, bermula pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan aktivitas belajar mengajar di sekolah dibatasi, Desi pun mulai merasa prihatin terhadap anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
selalu menghabiskan waktu di masa pandemi ini dengan bermain handphone. Dengan melihat kondisi tersebut, Desi pun mulai bergerak untuk mengumpulkan serta mengajak anak-anak sekitar guna diajarkan mencintai lingkungan dan peduli akan keberadaan sampah. Sementara itu pada kesempatan ini Desi menjelaskan, di tempat ini anak-anak diajarkan mengolah sampah anorganik maupun sampah organik menjadi suatu hal yang bermanfaat serta bernilai ekonomis. Dalam hal ini Desi juga menambahkan bahwasanya selain mengajarkan tentang pengolahan sampah, saat ini komunitas Kibrawangi juga memiliki kegiatan bank sampah. Adapun tujuan didirikannya kegiatan bank sampah ini guna untuk menginspirasi warga sekitar bahwa sampah yang seringkali dianggap tidak berguna namun ternyata memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan bermain dan belajar. Kita punya komunitas yaitu bermain dan belajar untuk adik-adik, di mana di musim pandemi ini kan adik-adik biasa menggunakan HP ya, karena sekolahnya daring, online, jadi kadang mereka lalai terus bermain, memanfaatkan HP itu dengan main game. Jadi saya bentuk komunitas ini untuk mengalihkan dari bermain HP. Nah, untuk pertemuan kali ini adik-adik membuat boneka tangan. Boneka tangan terbuat dari bahan limbah anorganik, yaitu dari botol ini. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan anorganik ini. Kita mengajak adik-adik untuk belajar bersama. Jadi tidak tidak hanya membuat keterampilan aja, kita bisa sharing tentang pelajaran, tentang tugas-tugas sekolah. Sementara itu salah satu peserta dari komunitas Kibrawangi ini, Kiki mengaku merasa senang dalam setiap mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya dengan mengikuti kegiatan ini, dirinya mulai mengerti dan peduli akan kebersihan lingkungan. Selain itu dengan adanya kegiatan ini, selama pandemi melanda, dirinya merasa semakin banyak mendapatkan ilmu yang tak didapatkan di sekolah. Kegiatan bermain dan belajar. Membuat boneka tangan dari bahan anorganik. Senang bisa membuat bahan ini menjadi bermanfaat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.